Belakangan ini, ruang publik kita kembali dihebohkan dengan kabar yang menurut saya cukup menggelitik, sekaligus juga memancing tanda tanya besar. Di mana kali ini nama besar seperti Yusuf Kala kembali terseret dalam pusaran isu yang cukup panas. Sosok wakil presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia tersebut mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rizmon Sianipar ke Bareskrim Polri. Laporan ini bukan tanpa alasan teman-teman sekalian. Yusuf Kala merasa dirugikan atas tuduhan serius yang dilontarkan kepadanya, yakni disebut sebagai dalang di balik gerakan isu ijazah mantan Presiden Indonesia, yaitu Pak Jokowi, dengan imbalan fantastis mencapai 5 miliar rupiah. Sebuah tuduhan yang bukan hanya berat tetapi juga berpotensi merusak reputasi seseorang yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan Indonesia. Kalau kita coba cerna secara perlahan, tuduhan ini sebenarnya bukan sekedar gosip biasa. Ini adalah narasi besar yang menyeret nama tokoh nasional dengan rekam jejak panjang. Pak Yusuf Kala dikenal sebagai sosok yang pernah menjabat sebagai wakil presiden di 2 periode berbeda. Memiliki pengalaman luas dalam pemerintahan, bahkan juga bisa disebut sering terlibat dalam upaya perdamaian konflik di dalam negeri. Ketika nama sebesar Pak Yusuf Kala tiba-tiba dikaitkan dengan tuduhan konspirasi dan bahkan imbalan uang miliaran rupiah, tentu kita bertanya-tanya, dari mana asal cerita ini? Apa dasar yang digunakan? Di sisi lain, Rizmon Sianipar bukan satu-satunya figur yang belakangan ini vokal dalam menyuarakan dugaan-dugaan yang belum tentu memiliki bukti yang kuat. Kita juga mengenal nama seperti Roy Suryo dan beberapa figur lain yang kerap muncul dalam pusaran isu ijazah Pak Jokowi. Mereka sering tampil dengan berbagai klaim, analisis, bahkan spekulasi yang kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial. Pertanyaannya adalah kenapa fenomena ini bisa terjadi? Kenapa orang-orang begitu itu mudah melontarkan tuduhan yang menyasar tokoh besar tanpa bukti yang benar-benar solid, yang benar-benar kuat? Salah satu kemungkinan yang bisa kita lihat adalah perubahan ekosistem informasi di era digital. Dulu, untuk menyampaikan sebuah tuduhan atau opini, seseorang harus melalui media arus utama yang memiliki proses verifikasi yang ketat dan panjang. Sekarang, siapapun bisa berbicara, siapapun bisa membuat konten, dan siapapun bisa viral. Platform seperti YouTube misalnya, TikTok, dan media sosial lainnya memberikan panggung yang sangat luas. Masalahnya adalah tidak semua yang disampaikan di sana melalui proses pengecekan fakta yang memadai. Akibatnya apa? Akibatnya opini bisa dengan mudah menyamar menjadi kebenaran di mata sebagian orang. Dalam kasus Rizmon Sianipar kali ini, tuduhan terhadap Pak Yusuf Kala ini menjadi contoh nyata bagaimana sebuah narasi bisa berkembang sangat liar. Menyebut seseorang sebagai dalang di balik sebuah gerakan besar, apalagi dengan imbalan uang miliaran rupiah, tentu bukan hal sepele. Ini bukan sekedar kritik atau opini, tetapi sudah masuk ke ranah atau wilayah tuduhan serius yang bisa berimplikasi hukum. Dan disinilah kita mulai melihat respons dari pihak yang merasa dirugikan. Pak Yusuf Kala tidak tinggal diam. Ia memilih jalur hukum sebagai bentuk pembelaan terhadap nama baiknya. Langkah ini sebenarnya menarik untuk kita cermati. Di satu sisi ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih menjadi instrumen yang digunakan untuk menyelesaikan konflik semacam ini, bahkan berbagai macam konflik. Tapi di sisi yang lain muncul pertanyaan besar di masyarakat. Apakah langkah hukum seperti ini itu cukup efektif untuk memberikan efek jera? Atau justru akan menjadi bagian dari rangkaian panjang kasus yang tidak kunjung selesai? Seperti yang sering kita lihat sebelumnya. Kalau kita tarik ke belakang teman-teman sekalian, isu ijazah Pak Jokowi sendiri itu sudah cukup lama bergulir. Meski berbagai klarifikasi telah diberikan, isu ini tetap saja muncul kembali dengan berbagai versi dan narasi baru.
Hal ini menimbulkan kesan di masyarakat bahwa kasus-kasus seperti ini itu tidak pernah benar-benar tuntas. Ketika sebuah isu terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas, maka muncul ruang bagi spekulasi, asumsi, bahkan tuduhan-tuduhan baru yang semakin liar. Bisa jadi inilah yang membuat orang-orang seperti Rizmon Sianipar merasa percaya diri dalam tanda kutip untuk melontarkan tuduhan baru. Ada semacam persepsi bahwa konsekuensi hukum tidak akan terlalu berat atau prosesnya akan berjalan sangat lama dan berujung pada ketidakjelasan. Persepsi ini tentu berbahaya karena jika dibiarkan maka akan semakin banyak orang yang berani untuk kemudian membuat klaim tanpa dasar dengan harapan bisa mendapatkan perhatian publik atau bahkan keuntungan tertentu. Motif di balik fenomena ini juga menarik untuk dibahas. Tidak bisa dipungkiri, memang di era digital seperti sekarang, perhatian adalah mata uang baru. Semakin kontroversial sebuah pernyataan atau statement, maka semakin besar peluangnya untuk viral. Dan ketika sesuatu viral, ada banyak potensi keuntungan yang bisa diperoleh, mulai dari popularitas hingga monetisasi. Dalam konteks ini, tuduhan terhadap tokoh besar seperti Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla misalnya bisa menjadi semacam alat untuk kemudian menarik perhatian publik secara cepat. Selain itu, ada juga kemungkinan motif ideologis atau politis. Dalam dunia politik, narasi dan persepsi itu memiliki peran yang sangat penting. Menggiring opini masyarakat itu bisa menjadi strategi untuk mempengaruhi pandangan mereka terhadap tokoh-tokoh tertentu. Tuduhan seperti yang dilontarkan kepada Pak Yusuf Kalla itu bisa saja menjadi bagian dari upaya untuk membentuk persepsi negatif, meskipun belum tentu didukung oleh fakta yang kuat, fakta yang dapat diverifikasi. Akan tetapi apapun motifnya, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah dampaknya terhadap masyarakat. Ketika tuduhan-tuduhan seperti ini terus bermunculan, teman-teman, masyarakat menjadi bingung dalam membedakan mana informasi yang benar dan mana yang tidak. Polarisasi juga semakin tajam. Ada yang langsung percaya, ada yang masih meragukan, dan ada pula yang memilih untuk tidak peduli. Kondisi ini tentu tidak sehat bagi kehidupan demokrasi negara kita. Lalu bagaimana dengan peran hukum sejauh ini? Apakah benar hukum di negara kita, Indonesia, mulai melemah seperti yang dikhawatirkan sebagian orang? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara hitam dan putih. Di satu sisi, kita masih melihat adanya upaya penegakan hukum, seperti misalnya laporan yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla. Tapi di sisi yang lain, proses hukum yang seringkali panjang dan berliku membuat masyarakat merasa tidak puas. Ketika keadilan terasa begitu lambat, maka kepercayaan masyarakat juga ikut tergerus. Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk refleksi bersama, teman-teman, bahwa kebebasan berpendapat memang penting, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab. Tidak semua hal bisa diucapkan begitu saja tanpa konsekuensi, apalagi jika menyangkut reputasi seseorang dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Disinilah pentingnya literasi digital menurut saya, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Di sisi lain, penegak hukum juga memiliki peran yang besar untuk kemudian memberikan kepastian. Kasus-kasus seperti ini itu perlu ditangani dengan cepat, transparan, dan juga profesional. Tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga untuk memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa setiap tuduhan harus didasarkan pada bukti yang kuat, pada bukti yang bisa diverifikasi. Tanpa itu, hukum akan kehilangan wibawanya. Kembali lagi ke laporan Pak Yusuf Kalla, langkahnya melaporkan Rizmon Sianipar bisa dilihat sebagai bentuk ketegasan. Ia tidak ingin membiarkan tuduhan tersebut berkembang tanpa klarifikasi. Ini juga bisa menjadi sinyal bahwa tokoh publik memiliki hak untuk kemudian melindungi nama baiknya melalui jalur hukum. Dan mungkin ini juga menjadi peringatan bagi siapapun agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Sementara itu, bagi Rizmon Sianipar dan figur-figur lain yang kerap melontarkan tuduhan-tuduhan serupa, kasus ini ya bisa menjadi titik balik, teman-teman.
bahwa setiap ucapan itu memiliki konsekuensi dan hukum bisa menjadi batas yang tidak boleh dilanggar. Jika tidak, maka resiko yang dihadapi bukan hanya soal reputasi, tetapi juga soal sanksi hukum yang nyata. Pada akhirnya kita sebagai masyarakat juga memiliki peran yang krusial, peran yang penting. Kita tidak bisa hanya menjadi penonton yang pasif. Kita perlu lebih kritis dalam menerima informasi, tidak mudah percaya, dan tidak ikut menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Karena di era digital seperti sekarang, setiap orang adalah penyebar informasi. Dan apa yang kita sebarkan bisa memiliki dampak yang sangat luas. Fenomena seperti ini mungkin tidak akan hilang dalam waktu dekat. Selama masih ada ruang untuk kemudian berbicara dan masih ada perhatian yang bisa diperoleh dari hal tersebut, akan selalu ada orang yang mencoba untuk memanfaatkannya. Tapi setidaknya dengan kesadaran yang lebih baik dari semua pihak, baik itu individu, tokoh publik, maupun penegak hukum, kita bisa meminimalkan dampak negatifnya. Kasus Pak Jusuf Kalla dan Rismon Sianipar ini bukan sekedar konflik antara dua individu. Ini adalah cerminan dari kondisi masyarakat kita saat ini, di mana informasi bisa dengan mudah dipelintir dan kebenaran seringkali kalah cepat dari sensasi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus membiarkan kondisi ini atau mulai bergerak untuk menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan bertanggung jawab? Jawabannya ada pada kita semua. Saya kira itu yang kita bisa bahas. Jangan lupa untuk like dan share, kemudian subscribe juga channel Latifisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis politik lainnya yang terjadi di negara kita Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.